Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rahman dari Sistem Informasi Malam. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebuah jurnal implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada sistem pemilihan persediaan penjualan dan Customer Relationship Management atau CRM dengan studi kasus di Jaya Utama Motor. Ya, jurnal yang saya pakai ini adalah dari Pratiwindya dan Riki Akbar dari Fakultas Universitas Andalas Padang. Ya, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jaya Utama Motor adalah sebuah perusahaan dagang yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin di Kota Padang, bergerak di bidang penjualan suku cadang kendaraan, khususnya mobil. Toko ini menjual suku cadang dalam berbagai macam merek kendaraan seperti Daihatsu, Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang mereka lakukan, Jaya Utama Motor sendiri telah memiliki aplikasi penjualan sendiri, namun dalam proses bisnis sehari-hari masih terdapat proses yang manual, khususnya pada bagian penjualan. Ya, pada bagian penjualan barang, transaksi dihitung dan dicatat dalam faktur oleh karyawan dan pembayaran dilakukan di meja kasir. Selanjutnya, faktur tersebut dikumpulkan untuk dilakukan penginputan data ke dalam aplikasi pada akhir jam kerja atau keesokan harinya. Namun, hanya transaksi berupa kredit yang diinput ke dalam aplikasi. Hal tersebut kurang efisien karena aktivitas dengan tujuan yang sama dilakukan berulang. Masalah lain yaitu adalah pengurangan jumlah stok pada aplikasi menjadi tidak sinkron karena tidak semua transaksi penjualan dicatat dan diinputkan ke dalam aplikasi. Aplikasi penjualan yang dimiliki oleh Jaya Utama Motor tidak memiliki menu pengelolaan inventory sehingga jumlah stok barang tidak dapat diupdate. Masalah lain yang dapat terjadi yaitu kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan jumlah penjualan faktur atau faktur. Faktur tersebut juga memiliki kemungkinan rusak, tercecer, dan hilang. Ya, selain itu, mereka juga menerima pembayaran secara cash dari pelanggan dalam proses penjualan. Jaya Motor Indonesia sudah menerima pembayaran berupa kredit atau cicilan karena kebanyakan pelanggan Jaya Utama membeli barang berupa grosir untuk dijual kembali, sehingga sulit melakukan pembayaran lunas di awal. Namun selama jalannya bisnis di perusahaan tersebut masih ada pelanggan yang mangkir dalam pembayaran karena data pelanggan yang masih kurang lengkap dan belum adanya sistem Customer Relationship Management atau CRM yang baik. Permasalahan tersebut tentu akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kelancaran proses bisnis pada perusahaan itu tersebut, sehingga mereka perlu software ERP untuk mengatasi masalah-masalah mereka tersebut. Oke, dan juga di sini ada landasan teori juga, yang mana Enterprise Resource Planning menurut Hamilton, teknologi Enterprise Resource Planning ERP merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis, departemen serta unit-unit dalam satu perusahaan dengan menggunakan single data entry. Ya, di sini penulis menggunakan Dolibar ERP atau CRM, yaitu aplikasi ERP CRM yang open source yang mudah untuk digunakan, dijalankan sebagai web PHP atau standalone untuk usaha kecil, menengah, yayasan, atau freelance. Ya, di sini juga ada pengertian dari pembelian, persediaan, dan penjualan, serta Customer Relationship Manager atau CRM. Di sini mereka melakukan metode penelitian dengan cara studi pendahuluan yang dilakukan untuk mengenali dan menganalisa objek penelitian secara detail. Dalam hal ini mereka melakukan penelitian pada Jaya Utama Motor.
Ya di sini ya setelah itu mereka melakukan studi literatur, pengumpulan data, analisa proses bisnis, pemilihan aplikasi, implementasi, dan pengujian. Berikut adalah flowchart dari penelitian yang mereka buat. Diawali dari studi pendahuluan, lalu studi literatur dan pengumpulan data, analisis proses bisnis, pemilihan aplikasi ERP dengan membandingkan 3 aplikasi yang open source, implementasi, dan pengujian. Ya, dan setelah itu dapat disimpulkan pada bagian ini akan dijelaskan proses bisnis yang sedang berlangsung pada dan yang akan diusulkan pada Jaya Utama Motor. Proses bisnis ini akan digambar dengan menggunakan tool Business Process Modeling Notation. Nah, di sini ada proses penjualan barang tunai yang sedang berjalan. Yang pertama, staf operasional menerima pesan pelanggan. Yang kedua, staf operasional kemudian memeriksa apakah barang yang dipesan tersedia atau tidak. Jika tidak, maka staf akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa barang tersebut tidak tersedia. Jika barang tersedia, staf operasional akan mengambil barang pesanan dan menulis faktur. Kertas faktur yang berwarna pink diberikan kepada pelanggan dan kertas faktur yang berwarna putih disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran ke meja kasir dan staf operasional memberikan barang pesanan kepada pelanggan. Seperti ini alurnya yang digambarkan dengan BPMN. Di sini mereka mengusulkan proses bisnis penjualan barang yang diusulkan mereka yaitu seperti ini. Kasir menerima pesan pelanggan, kemudian kasir melihat apakah barang tersedia. Jika tidak, maka kasir akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa barang tidak tersedia. Jika barang pesan tersedia, maka kasir membuat draft order dan menambahkan barang pesanan pelanggan. Setelah itu kasir melakukan validasi pesanan pelanggan. Selanjutnya kasir memilih gudang tempat penyimpanan barang dan meminta staf operasional mengambilkan barang pesanan. Staf operasional mengambilkan barang dan memberikan barang pesanan kepada pelanggan, dan proses pada entitas staf operasional berakhir. Sementara itu kasir membuat invoice dan menunggu pembayaran dari pelanggan. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan, kasir kemudian menginputkan data pembayaran ke aplikasi. Kasir mencetak faktur pembayaran, memberikan kepada pelanggan, dan proses berakhir. Dan seperti ini prosesnya yang digambarkan di BPMN yang mereka usulkan tadi. Di sini juga ada use case diagram sistem pemilihan persediaan penjualan dan CRM yang mereka usulkan. Terdiri dari 3 aktor, yaitu manajer yang merangkap sebagai kasir, sekretaris, dan staf gudang. Sementara untuk use case atau aktivasi yang dilakukan oleh aktor terdiri dari 12 case. Use case diagram dari sistem pembelian persediaan penjualan dan CRM yang diusulkan pada gambar Jaya Utama Motor dapat dilihat di gambar ini. Di sini ada tahap memilih analisa pemilihan aplikasi yang dilakukan dengan membandingkan aplikasi ERP dan perbandingan fitur aplikasi ERP. Pemilihan aplikasi ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu mencari aplikasi ERP populer, install aplikasi tersebut, menentukan fitur-fitur yang akan dibandingkan, analisis perbandingan aplikasi ERP, dan memilih aplikasi unggul. Perbandingan fitur aplikasi ERP yang menjadi acuan dan poin-poin perbandingan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Putuwuri Handayani dan Ultari Hartati di tahun 2011 yang membandingkan Compare, Open Bravo, dan Xtuple. Aplikasi ERP Open Bravo dan Xtuple mengacu pada fitur-fitur yang telah diidentifikasi pada penelitian tersebut. Sedangkan untuk aplikasi ERP Dolibar mengacu pada hasil pengamatan dan uji coba aplikasi yang penulis lakukan. Kemudian ada fitur tambahan yang ditambahkan dalam analisa aplikasi ERP ini, yaitu modul Customer Relationship Management atau CRM.
Ya, bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Fitur yang terdapat di antara ketiga aplikasi ERP dari Dolibar, OpenBravo, dan Xtuple. Di sini bisa dilihat Dolibar memenuhi dan memiliki fitur yang paling lengkap dibanding dua aplikasi ERP yang dibandingkan itu. Terusan tahap implementasi. Di sini dijelaskan spesifikasi untuk perangkat keras untuk menggunakan aplikasi ini adalah laptop Toshiba Satellite C600 dengan prosesor Intel Core 2 Duo, RAM 3GB dan memerlukan hard disk 500GB. Dan untuk perangkat lunaknya bisa menggunakan sistem operasi Windows 8 dengan database PostgreSQL dengan bisa digunakan di web browser Google Chrome untuk menginstal aplikasi Dolibar versi 3.8.1. Di sini bisa kita lihat aplikasi Dolibar sendiri bisa kita download ya di situs www.dolibar.org. Ya, untuk persiapan penerapan aplikasi sendiri, yang pertama harus dilakukan adalah membuat database, input data perusahaan, instalasi modul yang digunakan, input data supplier dan customer, input data prospek, data barang, dan pengaturan gudang. Penerapan aplikasi Dolibar sendiri, tahap ini dilakukan yaitu pembelian barang, persediaan barang di gudang, penjualan barang, dan customer relationship management. Adapun langkah-langkah penjualan barang kepada customer, yaitu adalah pertama customer membuat order barang. Setelah itu customer akan memvalidasi orderan tersebut. Bukan customer, lebih tepatnya si kasir kayaknya ini. Setelah itu kasir akan membuat invoice. Setelah itu validasi invoice dan customer bisa melakukan pembayaran jika invoice-nya sudah valid. Di sini di tahap pengujian ini, penerapan aplikasi yang dilakukan akan dibandingkan dengan proses manual perusahaan. Di sini bisa kita lihat ada gambar faktur manual penjualan, dan setelah dilakukan penerapan ERP, di sini kita bisa lihat faktur atau invoice dari aplikasi Dolibar ini. Dan di sini sudah dites dan dapat dilihat pada gambar ini. Dan ini bisa dilihat bentuk laporan yang dihasilkan oleh Dolibar tersebut, yang mana sudah tidak menggunakan metode manual lagi, dan semuanya tersimpan di dalam sistem aplikasi ini. Oke, bisa disimpulkan bahwa penggunaan CRM di sebuah perusahaan ini dapat sangat membantu, apalagi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang seperti ini, yang mana kebanyakan kan masih ada perusahaan yang menggunakan metode penginputan data secara manual. Dan jadi dengan adanya aplikasi ini mungkin lebih memudahkan
dan juga lebih hemat kertas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.